Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 untuk kalian hari ini. Kalian akan belajar bersama dengan Ibu Leli Faizatillah dari SMP Negeri 3 Purbalingga. Selamat belajar dan tetap semangat. Yuk, torehlah kanvas dengan penuh kreativitas untuk generasi emas. Kalian akan belajar tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kalian berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas? Nah, kita akan belajar tentang KD. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kemudian untuk yang kedua, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Nah, anak-anak hebat bahwa kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui video ini, kalian akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Ayo belajar sungguh-sungguh. Nah, sebelum berlanjut ke video berikutnya, silakan kalian buka buku paket kalian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 243 sampai dengan halaman 274. Nah, kita akan mengenal dan memahami surat. Yang pertama adalah surat pribadi. Kalian tahu surat pribadi atau mungkin kalian pernah membuat atau mendapatkannya? Bahwa surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai bentuk pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau surat resmi. Jadi, surat pribadi itu adalah surat yang dikirim atas nama pribadi. Dan bahasa yang digunakan dalam surat pribadi itu biasanya santai, akrab, tetapi tetap sopan dan beretika. Misalnya nih, dari kalian kepada sahabat, kepada saudara, atau kepada orang yang baru kalian kenal untuk mempererat persaudaraan atau persahabatan. Sekarang kita lanjutkan pada sistematika surat pribadi. Meskipun sebenarnya tidak baku, tetapi tidak ada salahnya surat pribadi itu menggunakan sistematika yang ada. Misalnya yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua adalah salam pembuka. Yang ketiga kalimat pembuka. Yang keempat isi, kelima kalimat penutup, dan yang terakhir adalah nama pengirim. Nah, meskipun tidak baku, tapi setidaknya surat pribadi itu mencakup sistematika yang tadi. Nah, mestinya kalian sudah jelas nih. Silakan sekarang kalian berlatih membuat surat pribadi. Bisa kalian kirimkan kepada teman, kepada guru, kepada saudara, atau kepada yang lainnya. Mudah bukan? Silahkan berlatih ya. Sekarang kita akan belajar untuk surat dinas. Nah, beda surat dinas dengan surat pribadi. Kalau surat dinas, itu surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau resmi. Surat dinas atau surat resmi ini dikirim atas nama instansi atau organisasi dan berisi perihal kedinasan. Kemudian untuk isi surat dinas ini biasanya sifatnya resmi atau legal. Kemudian ingat ya bahwa bahasa surat resmi itu singkat, padat,
jelas, baku, dan mengikuti pola aturan yang tetap dan baku. Jadi di sini biasanya menggunakannya ejaannya juga ejaan baku, ejaan yang sesuai dengan aturan yang sekarang berlaku. Kita menuju pada sistematika surat resmi atau surat dinas ya. Yang pertama, bahwa surat resmi itu biasanya terdiri atas kepala surat atau kop surat. Kemudian di bawahnya nanti ada tanggal pembuatan surat. Kemudian di samping kiri ada nomor-nomor perihal lampiran di sini jika ada. Kemudian di bawahnya nomor lampiran dan perihal ada alamat yang dituju. Kemudian bawahnya lagi ada salam pembuka, kemudian isi, salam penutup, dan dilengkapi dengan pengirim. Biasanya ada nama, tanda tangan, dan juga cap penguat atau stempel dari dinas yang terkait. Nah, ini adalah contoh surat resmi. Kalian nanti bisa cari contoh surat resmi yang lain yang biasanya dikirim oleh sekolah atau oleh instansi-instansi yang lain. Kemudian Bu Leli akan berikan contoh ya. Di sini adalah contoh penulisan alamat yang dituju pada surat resmi. Contohnya YTH titik. Di sana bukan koma, bukan pula titik koma. Kepala SMP Negeri 3 Purbalingga. Kemudian bawahnya jalan Kopral Tanwir nomor 10 Purbalingga tanpa menggunakan titik. Kemudian penulisan untuk salam sapaan. Salam sapaan biasanya di sini penulisannya juga kadang masih kurang sempurna. Salam sapaan dengan hormat koma, bukan titik, bukan pula tidak ada tanda. Jadi dengan hormat koma, D-nya menggunakan huruf kapital, hanya menggunakan huruf kecil. Itu penulisan salam sapaan. Kemudian contoh untuk salam penutup. Salam penutup juga sama seperti salam sapaan tadi. Hormat kami, hanya menggunakan huruf kapital, hanya menggunakan huruf kecil, kemudian koma. Kemudian kita lanjutkan untuk isi surat dinas. Isi surat dinas biasanya yang pertama berupa undangan rapat. Kemudian isi surat yang dinas yang kedua adalah permohonan maaf. Kemudian isi surat dinas yang ketiga biasanya lamaran pekerjaan. Isi surat dinas yang keempat biasanya permohonan izin. Bisa izin menggunakan tempat, bisa izin untuk tidak masuk sekolah, atau izin untuk yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari buku paket kalian, halaman tadi. Dan jika ada pertanyaan jangan lupa kalian sampaikan kepada guru kalian. Bu Leli cukupkan sekian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang topik surat pribadi dan surat dinas. Pastinya masih banyak hal yang perlu kalian sampaikan. Silakan hubungi Bu Guru atau Bapak Guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.